عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مدبر الأكوان بحكمة المبالغة العلية، مجمل الأحوال لمن تجمل بالأعمال السنية، مباعد الأهوال عمن تكمل بالأخلاق المرضية، مكفر الأوزار عمن أتاب إليه ألا هو العزيز الغفار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tentunya mengawali khutbah pada kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah, senantiasa mewujudkan sikap syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena dengan kesyukuran yang kita lakukan akan menjadi bentuk sikap keimanan dan sekaligus akan menjadikan nikmat yang Allah berikan akan semakin baik, berguna, dan menjadikan nikmat itu akan semakin bertambah. Jamaah yang dirahmati Allah, tentu saat ini kita hanya beberapa hari ke depan akan sampai kepada bulan yang Rasul mengajarkan kepada kita untuk berdoa agar sampai kepada bulan itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Rasul mengajarkan kepada kita untuk meminta agar disampaikan kepada bulan itu. Jika Rasul mengajak kita untuk disampaikan kepada bulan itu, berarti bulan itu sesungguhnya penting bagi kita. Bulan itu kita minta, bulan itu kita harap untuk datang, walaupun tentu kedatangannya adalah bagian daripada hak mutlak Allah memberikannya kepada kita. Jamaah rahimakumullah, tentu kita berharap agar sampai kepada bulan itu berangkat dari sebuah kesadaran, karena sesungguhnya kehidupan adalah fase perjalanan yang tidak bisa dilepaskan manusia darinya, karena perjalanan hidup ini adalah merupakan ketentuan yang Allah berikan untuk kita jalani, walaupun pada dasarnya bahwa kehidupan ini tidak selama-lamanya, tetapi kehidupan ini sementara. Lalu jamaah rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan dalam perjalanan hidup di atas dunia ini? Mengutip dari apa yang dituturkan Ibnu Arabi dari buku Al-Mi'rajnya, bahwa Ibnu Arabi menuturkan ada 3 perjalanan kehidupan makhluk yang agaknya ini sangat patut untuk kita lihat hikmahnya dalam menata perjalanan kehidupan.
Kata Ibnu Arabi, yang pertama, ada perjalanan makhluk yang datang dari Tuhan, dekat dengan Tuhan, tetapi di tengah perjalanan hidupnya, maka dia tidak mampu mempertahankan kedekatannya dengan Tuhan. Akhirnya dia dijatuhkan dari kemuliaannya. Itulah perjalanan iblis, yang tentu sampai hari ini iblis itu tidak lagi sebagai sosok makhluk yang takwa, tetapi malah sosok makhluk yang menjadi musuh kita dan sosok makhluk yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dikatakan Ibnu Arabi, sosok makhluk yang datang dari Tuhan, dekat dengan Tuhan, tetapi tidak mampu atau kesannya malu dalam mempertahankan sikap kemuliaannya dengan Tuhan. Ini adalah orang yang tidak mampu untuk mempertahankan sikap kemuliaan dirinya. Kesabaran, keikhlasan berganti dengan kesombongan, berganti dengan sikap-sikap atau sifat ketidakmampuannya untuk mempertahankan sifat-sifat kemuliaan yang menjadi nilai ketinggian derajatnya di hadapan Allah. Yang ketiga, perjalanan makhluk yang datang dari Tuhan, dekat dengan Tuhan, hadir ke atas dunia, tidak lain adalah untuk menyelamatkan manusia, mendidik manusia, mengajak manusia kepada kebenaran. Itulah yang dikatakan perjalanan para nabi dan rasul-rasul Allah. Jamaah rahimakumullah, tiga bentuk gambaran perjalanan hidup ini tentu menjadi isyarat penting bagi kita untuk melihat kita sebagai manusia yang diciptakan Allah. Manusia dipandang dari dua aspek. Ada yang memandang manusia ini dengan pandangan kebendaan atau pandangan materialis, melihat manusia ini hanya seperti segenggam tanah yang ada di atas dunia. Karena sesungguhnya manusia itu jika dilihat secara pandangan materialis, diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah, bercocok tanam di atas tanah, makan dan minum dari hasil tanah, lalu pada akhirnya akan kembali dimasukkan ke dalam tanah. Maka jika manusia dipandang dengan pandangan materialis, maka manusia ini seakan-akan tidak ada apa-apanya, bahkan sosok yang tidak ada gunanya jika dipandang dengan pandangan itu. Tetapi jika manusia dipandang dengan pandangan keimanan, maka manusia ini kita lihat bagaimana Allah menciptakannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dari penciptaannya saja manusia itu sebaik-baik penciptaan, disempurnakan lagi dengan akal, diajarkan lagi ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Artinya apa? Bahwa manusia itu adalah sosok makhluk yang dipersiapkan Allah. Itulah jika dipandang dalam pandangan keimanan. Jamaah rahimakumullah, oleh sebab itulah dalam menjaga martabat kemuliaan manusia, tentunya manusia harus mampu menjaga nilai kemuliaan dan keistimewaan yang diberikan Allah kepada dirinya. Maka tidak lain adalah bagaimana manusia untuk bisa menata kehidupan ini yang penuh dengan situasi dan keadaan. Maka tentu bulan Ramadan ini adalah bulan yang dibutuhkan bagi kita. Bulan yang pada ketika itu kita disuruh untuk istirahat dari keinginan dan kepentingan dunia semata. Bulan yang kita disuruh untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan fitrah kita. Kita disuruh jujur, kita disuruh benar, kita disuruh menjaga segala sesuatu yang harus kita pelihara dengan Allah, dan kita harus meninggalkan sifat-sifat kehinaan.
Kita disuruh untuk meninggalkan sifat-sifat yang dikehendaki Allah, karena sifat itu akan menjatuhkan kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah jamaah rahimakumullah, maka bulan Ramadan yang insya Allah kita beberapa hari lagi akan sampai kepadanya, maka kita sambut bulan itu. Kita sambut bulan itu dengan keimanan bahwa kita bertekad akan mengisi bulan itu dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, membangun kekuatan jiwa kita, membersihkan yang kotor terhadap diri kita, memperbaiki yang rusak, menyehatkan kembali yang sakit terhadap jiwa kita. Maka bulan inilah tempatnya untuk kita kembali kepada jalan yang sesungguhnya. Walaupun sebenarnya bahwa seluruh waktu yang Allah berikan kepada kita tidaklah membenarkan kita untuk berada pada jalan yang salah. Tetapi dalam konteks kehidupan kita sebagai manusia, kita pasti akan bersentuhan dengan berbagai hal yang terkadang kita tidak mampu untuk menghindari, yang kadang sesuatu itu pada dasarnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi bulan Ramadan, satu bulan penuh dikhususkan untuk menjadikan kita berusaha dan berjuang menjadikan bulan ini adalah bulan yang khusus untuk mengingatkan kita, untuk menyadarkan diri kita, untuk menguatkan kembali, sehingga kita akan menjadi sosok hamba yang dikehendaki Allah dan menjadikan kita akan mampu menyelamatkan fase kehidupan ini, dan kita akan menjadi orang yang tidak gagal. Kita juga datang dari Allah, kita juga dekat dengan Allah. Di alam rahim kita sudah berkomitmen keimanan. Lalu bagaimana perjalanan hidup kita? Akankah kita melihat fase kehidupan Nabi dan Rasul, atau mungkin na'udzubillahi min zalik, kita gagal sebagaimana gagalnya iblis dalam perjalanan hidupnya. Semoga Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan, dan semoga bulan Ramadan ini kita jadikan momentum terbaik buat kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, mengisi bulan ini dengan rangkaian ibadah, menjadikan kita untuk mendapatkan jiwa-jiwa yang tangguh. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin asyakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله واستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.